Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sore Bu. Kalau ibu tanya gimana kabarnya, kalian boleh jawab sore semangat. Siap? Siap, Bu. Yang semangat ya. Apa kabarnya hari ini? Sore semangat. Oke, sudah siap ya untuk belajar. Nah, di kelas micro teaching kali ini kita akan belajar bagaimana cara menjadi guru yang baik dan benar. Siap ya? Siap. Kalian pernah kepikiran nggak biasanya guru yang baik itu menurut kalian yang seperti apa sih? Guru itu mengetahui apa yang dijelaskan gitu ya, menguasai apa yang dia jelaskan, baik itu materi maupun bagaimana cara dia menyampaikan, kayak gitu Ibu. Baik, boleh tepuk tangan dulu untuk itu. Jadi betul ya, salah satu indikatornya dari cara penyampaian materi gitu. Guru yang baik pasti sudah mempersiapkan terlebih dahulu materinya apa. Nah, nanti kita akan bahas secara lebih lanjut, tapi sebelum itu mari kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran kita diberikan kelancaran. Nah, di sini boleh Wulan mungkin dipimpin doa terlebih dahulu. Baik, sebelum kita mulai pembelajarannya, baiknya kita berdoa terlebih dahulu, berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Boleh. Berdoa selesai. Terima kasih kepada Wulan yang sudah mau memimpin doa. Semoga pembelajaran kita diberikan keberkahan sampai akhir. Nah, jadi tujuan dari pembelajaran kali ini supaya kita sebagai calon guru itu mengetahui bagaimana cara menjadi guru yang baik dan benar, atau dalam secara singkat bisa juga kita sebut sebagai guru yang profesional. Nah, selain itu kita juga akan mengeksplorasi berbagai jenis pendekatan dan juga model yang bisa diterapkan oleh guru dalam proses pembelajaran gitu, supaya pembelajarannya pun berjalan dengan baik. Siap ya? Siap, Bu. Nah, di sini Ibu punya satu pohon namanya pohon ajar holistik. Di sini tuh ada 8 komponen pembelajaran yang terdiri dari model dan juga pendekatan. Tapi sebelum itu Ibu mau tanya, menurut kalian apa sih perbedaan mendasar dari model dan juga pendekatan sebagai calon guru nih? Baik, kalau dari saya deh Bu, kalau pendekatan itu bagaimana sudut pandang terhadap kondisi siswa gitu ya, sudut pandang pembelajaran. Jadi misalkan pendekatan student center. Nah, bagaimana sudut pandang kita agar pembelajaran itu terfokuskan kepada siswanya, bukan kepada gurunya. Itu mungkin dari saya, dari pendekatan dan modelnya Bu. Nah, kalau model itu lebih ke caranya gitu ya, bagaimana kita menerapkan pendekatan tersebut menggunakan model-modelnya yang ada sintak-sintaknya atau langkah-langkah pembelajarannya gitu Bu. Baik, terima kasih Bunda. Terus dulu. Ya, jadi betul ya, pertama kita menentukan dulu pendekatannya seperti apa. Mau ngambil sudut pandang yang mana dulu nih? Apakah mau lebih banyak siswa yang terlibat dari pembelajaran, atau misalkan untuk materi-materi tertentu, lebih baik gurunya deh yang banyak menjadi pusat perhatian gitu ya, jadi senternya gitu. Salah satunya tadi dengan student ataupun teacher center. Tapi masih banyak pendekatan yang bisa kita explore juga. Nah, setelah kita tahu mau menggunakan pendekatan yang mana, kita baru tentukan yang namanya model. Nah, model sendiri itu punya sintak-sintak tersendiri yang gak boleh dilewat gitu ya. Jadi tahap 1, tahap 2, tahap 3 sampai tahap akhir itu harus berjalan secara berurutan. Oke, nah sekarang Ibu di sini punya di sini kan sisinya semuanya ada tulisannya. Nah, boleh Mendes dan juga Wulan itu masing-masing membaca dari dua komponen, entah itu pendekatan maupun model. Boleh kalian pahami secara singkat selama kurang lebih 30 detik. Oke, waktunya sudah selesai. Nah, Ibu mau sekarang dari Wulan dulu. Wulan sampaikan apa yang Wulan dapatkan dari pohon ajar holistik ini. Tadi yang saya dapat itu ada pendekatan Ibu. Ada 2. Yang pertama itu ada saintifik dan juga FACK. Nah, tadi tuh di situ tertulis tentang saintifik itu adalah pendekatan yang bersifatnya ilmiah. Ada 5M. Yang pertama adalah mengamati, terus menanya, menawar, mencoba dan juga mengkomunikasikan. Terus yang kedua adalah TPACK. TPACK itu tadi di situ dituliskan bahwa itu adalah singkatan dari technological, pedagogical, and content knowledge, di mana itu menjadi
kolaborasi antara TPACK dan juga konten knowledge dan juga pedagogik atau kemampuan guru dalam mengajar. Baik, kita kasih applause dulu untuk Wulan. Jadi tadi Wulan menjelaskan terkait pendekatan ya, selain tadi yang udah kita bahas ada student center, ada teacher center. Wulan juga mengemukakan ada lagi nih 2 lagi yang baru yang bisa kita ketahui. Ada TPACK yang mengintegrasikan teknologi ke dalam pembelajaran dan juga ada yang namanya scientific atau pendekatan ilmiah gitu ya. Ada tadi 5 sintak atau 5 karakteristik utama yang harus di ingat gitu ya, 5M tadi. Oke, nah Mendes tadi membaca apa nih di sini? Saya itu tadi ada PJBL dan juga PBL, itu termasuknya dengan model pembelajaran yang mana PJBL itu berbasis project dan PBL itu berbasis masalah. Bagaimana model pembelajaran itu memang terfokuskan kepada yang satu project dan juga yang satu masalah seperti itu. Betul ya, jadi yang dijelaskan oleh Mendes itu namanya model pembelajaran yang ada sintak utamanya yang harus dipelajari gitu. Nah, untuk model yang tadi Mendes sebutkan yaitu model PBL atau problem based learning, itu outputnya adalah penyelesaian masalah. Jadi nanti di awalnya guru itu memberikan permasalahan yang menjadi pemantik diskusi dari siswa. Nah, siswa-siswa itu harus berdiskusi atau merancang suatu solusi terhadap permasalahan yang ditentukan di awal oleh gurunya gitu. Kemudian kalau project, karena namanya project based learning, berarti ada suatu karya yang dihasilkan oleh proses pembelajaran itu gitu. Jadi siswa itu biasanya berkelompok membuat sesuatu gitu, menjadi output seperti itu ya. Oke, nah Ibu rasa kalian sudah paham semuanya. Di sini ada sedikit games namanya Match the Element. Ini tuh agak nge-recall juga ya tadi pembahasan yang sama-sama kalian berikan atau jelaskan. Kalian boleh isi di sini selama 30 detik, cukup ya? Baik Ibu. Udah Ibu. Oke, Mendes sudah. Ya, Sekarang kita bersama-sama memeriksanya. Yang pertama, ada langkah mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengomunikasikan. Itu termasuk ke Scientific. Oke, betul. Nah, yang kedua, dimulai dari suatu masalah autentik. PBL. Betul, PBL. Terus yang ketiga, berfokus pada pembuatan proyek. PJBL. Betul. Yang keempat, membantu siswa memahami konsep secara mendalam. Deep learning. Dan yang terakhir, integrasi pengetahuan, teknologi, pedagogi, dan juga konten. TPACK. Oke, jadi apa yang kita pelajari hari ini tuh sudah holistik ya, sudah menyeluruh. Kalian udah tahu nih, ada banyak pendekatan-pendekatan dan juga model-model dalam proses pembelajaran. Nah, karena kalian udah tahu, di sini kalian harus belajar lebih lanjut gitu ya dalam praktik mengajar gitu. Nanti di minggu-minggu selanjutnya kita akan langsung mempraktikkan gitu ya yang tadi namanya pendekatan-pendekatan, kemudian model-model supaya kalian bisa menjadi guru yang baik dan juga benar gitu ya. Karena menjadi guru itu tidak hanya tentang menyampaikan materi, tapi juga tentang apa yang kalian sampaikan itu bisa diterima dengan baik oleh murid-murid seperti itu. Nah, sekarang terakhir Ibu mau kalian merefleksikan kegiatan pembelajaran hari ini. Ada yang mau memberikan review pembelajaran kali ini, kita apa sih yang kalian dapatkan? Mulai dari Wulan dulu deh. Untuk refleksi hari ini saya belajar banyak banget dan juga menarik banget tadi. Cara penyampaiannya tuh nggak cuma ceramah doang, tapi juga kita tadi nganalisis ada pohon, itu lucu banget karena itu kreatif gitu, bisa bikin kita jadi lebih tertarik buat belajar. Itu dari aku. Terima kasih Wulan. Selanjutnya Mendes, gimana nih? Kalau hari ini saya jadi belajar semuanya gitu ya, secara holistik, benar-benar holistik, yang mana dari pendekatan, model, dan juga media ya. Media kita juga belajar tentang media juga hari ini, dan luar biasa kreatif gitu, jadi memotivasi. Oke, terima kasih Wulan dan Mendes. Hari ini sudah mengikuti pembelajaran dengan sangat aktif. Nah, tugasnya kalian mempersiapkan untuk praktik mengajar di minggu depan. Jadi kalian cukup
tentukan satu pendekatan yang mau kalian gunakan dan juga satu model yang mau kalian gunakan untuk materinya, karena untuk pertama kali jadi ibu berikan kebebasan materi yang kalian sukai aja. Oke, dapat dipahami sampai sini? Dapat. Oke, terima kasih atas kesempatannya, terima kasih atas partisipasi aktifnya Ibu Afriri. Mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu.